Jenderal Purnawirawan Wismoyo Arismunandar, seorang tokoh militer terkemuka yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Soeharto, terutama sejak peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari tahun 74. Kedekatan ini membawa Wismoyo masuk ke dalam lingkaran keluarga cendana. Peristiwa Malari adalah demonstrasi mahasiswa yang berubah menjadi kerusuhan sosial ketika Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei mengunjungi Jakarta tanggal 14 sampai 17 Januari tahun 74. Demonstrasi ini yang diwarnai dengan penghancuran merek mobil Jepang dipicu oleh sejumlah tuntutan mahasiswa, termasuk penolakan terhadap penanaman modal asing, pemberantasan korupsi, dan penghapusan asisten penasihat pribadi Presiden Soeharto. Pada saat itu, Jenderal Wismoyo Arismunandar yang menjabat sebagai asisten pengamanan Kopasanda atau Kopassus mendapat tugas untuk menyampaikan pesan dari komandannya kepada Presiden Soeharto. Meski baru berpangkat mayor, Wismoyo dengan rasa gugup menemui Soeharto di kediamannya. "Ono opo?" tanya Soeharto yang kala itu hanya mengenakan sarung dan kaos oblong seperti yang dikisahkan dalam buku Pak Harto The Untold Stories. Wismoyo kemudian menyampaikan bahwa Kopasanda akan tetap setia kepada Presiden Soeharto. Namun Soeharto menanggapinya dengan sebuah pertanyaan tak terduga. "Setia iku opo?" Pertanyaan ini membuat Wismoyo semakin bingung. Tetapi Presiden Soeharto segera mencairkan suasana dengan menjelaskan bahwa setia berarti teguh dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, terutama setelah Wismoyo jatuh hati pada Datit Siti Haryati, adik kandung Ibu Tien Soeharto. Namun ada kisah menarik ketika Wismoyo melamar Datit. Meski telah menjalani hubungan asmara, Wismoyo belum pernah ketemu langsung dengan calon mertuanya. Akhirnya dia harus melamar langsung kepada Soeharto dan Ibu Tien. Wismoyo yang grogi berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dia bahkan terus-menerus mengelap sepatunya hingga berkilau, menunjukkan betapa pentingnya momen itu baginya. Dengan tekad yang bulat, Wismoyo pergi sendirian ke kediaman Soeharto untuk melamar kekasihnya. Setibanya di sana, Wismoyo bingung melihat banyak sendal dan sepatu di dekat tangga menuju ruang pertemuan. Dia ragu apakah harus melepas sepatunya atau tidak. Namun, dia memutuskan tetap mengenakannya dan memasuki ruangan di mana Soeharto dan Ibu Tien sudah menunggu. Setelah masuk, Wismoyo sadar bahwa hanya dia yang mengenakan sepatu, membuatnya semakin gugup. Ibu Tien yang memperhatikan penampilannya dari atas hingga bawah membuat Wismoyo semakin salah tingkah.